Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari Sekolah SMK Negeri 9 Bulukumba. Saya Mardi Alwakiah dan di sebelah saya Jusnawati. Di sini kami akan membahas penjelasan apa itu gateway, NAT, network, address translation, dan firewall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatihul Rizky sebelumnya tidak ada dalam video karena saya sebagai kameramen. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu gateway. Gateway merupakan salah satu perangkat penting dalam satu jaringan komputer karena menghubungkan antar komputer jaringan. Pengertian gateway. Gateway adalah perangkat di dalam komputer yang berfungsi mengoneksikan sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Fungsi gateway. Fungsi utama gateway adalah mengoneksikan jaringan komputer kepada jaringan komputer lain sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Meski hampir menyerupai router, perlu digarisbawahi, gateway bukanlah router. Fungsi lain gateway adalah sebagai protokol converting, memudahkan akses informasi, hardware sharing, keamanan dan pengaturan data, kestabilan dan peningkatan performa. Cara kerja gateway. Gateway hanya berperan sebagai gerbang dan menjaga lalu lintas pengiriman data. Dan setiap gateway memiliki dua jenis antarmuka jaringan. Hai teman-teman, mari kita ketahui apa itu NAT. NAT atau Network Address Translation merupakan sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. NAT terdiri dari beberapa jenis, di antaranya Dynamic NAT, metode NAT yang menerjemahkan IP privat menjadi IP publik secara dinamis sesuai dengan pool alamat IP publik yang tersedia. Port Address Translation atau PAT, metode NAT yang menerjemahkan banyak IP address lokal menjadi satu IP publik berdasarkan port komunikasi yang digunakan. Jenis overloading ini adalah metode yang sangat umum diterapkan pada sebuah jaringan, di mana IP publik dapat mewakili banyak IP privat. Static NAT, metode NAT yang menerjemahkan satu IP address lokal menjadi satu IP address global dan sebaliknya. Biasanya digunakan untuk menerjemahkan satu IP privat menjadi IP publik. Adapun kelebihan dari NAT yaitu dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. Yang kedua, menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Yang ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP atau Internet Service Provider. Yang keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Kekurangan NAT. Yang pertama, menyebabkan keterlambatan proses. Yang kedua, menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Yang ketiga, NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Pengertian firewall. Firewall atau dinding API dalam terminologi dapat diartikan sebagai dinding perangkat atau perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk mengerjakan prosedur keamanan dalam networking. Adapun fungsi firewall yaitu menyaring data, melimit setiap request, menjamin data yang ditransmisikan dalam keadaan terskripsi dan terjaga privilege-nya untuk menjaga kerahasiaan informasi organisasi atau keamanan data.
mengatur hak akses user dengan kebijakan perusahaan untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak memiliki hak terhadap jaringan dan server yang cenderung merusak sistem jaringan. Meminimalisasi masuknya virus dapat dimanfaatkan sebagai forwarding atau redirect service layanan tertentu ke sebuah mesin dalam jaringan. Memodifikasi isi paket data yang ditransmisikan sebagai autentikasi paket data yang dikirimkan atau diterima. Sebagai pengatur bandwidth, merekam semua catatan kegiatan pada saat terjadinya transmisi data. Mencegah atau memblok aktivitas yang dirasa mencurigakan. Jenis-jenis firewall. Jenis firewall ada dua, yaitu software firewall adalah aplikasi yang berbentuk program aplikasi serta sistem operasi yang diinstal dan dijalankan pada sistem firewall jaringan sehingga teknik lebih murah biayanya. Firewall berbentuk hardware atau branded adalah sistem firewall dengan seperangkat hardware yang telah dipasang software. Tipe dasar firewall. Ada 4 tipe dasar firewall: packet firewall, traditional proxy packet firewall, packet routing firewall, firewall screen. Arsitektur dan jenis firewall. Berikut adalah arsitektur dan jenis-jenis firewall yang perlu Anda ketahui. Apa itu arsitektur? Arsitektur merupakan istilah dalam bentuk nyata yang berupa susunan. Ada 4 jenis arsitektur firewall yang sering digunakan untuk membentuk dan membangun jaringan, yaitu arsitektur firewall dengan dial-up. Jenis arsitektur ini merupakan model firewall yang sering digunakan pada jaringan lokal yang terhubung dengan internet menggunakan peranti modem sebagai dial-up. Arsitektur firewall single router. Jenis mengimplementasikan untuk sambungan koneksi internet melalui sebuah router secara langsung, biasanya menggunakan media transmisi kabel seperti UTP, STP, dan optik. Arsitektur firewall dengan proxy server. Pada arsitektur ini dilengkapi dengan mesin proxy yang biasanya terintegrasi dengan perangkat router atau dapat menerapkan external proxy. Arsitektur firewall kompleks. Tip ini merupakan model firewall secara berlapis dengan memasang lebih atau satu perangkat firewall. Jenis-jenis firewall: packet filter firewall, circuit level gateway, application level gateway, NAT firewall, virtual firewall, dan stateful firewall.